Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Levina. Di sini saya sebagai perawat yang ingin memeriksa Bapak pada malam hari ini. Ya. Nah, kalau saya boleh tahu atas nama Bapak sinten? Nama saya Ahmad Buang. Bapak Ahmad Buang. Ya. Bapak umurnya berapa? 71. 71. Nah, Bapak ini alamat rumahnya di Jalan Wahid Hasim, Gang 3A. Wahid Hasim, Gang 3A. Nomor 3. Nah, nggih, Jalan Wahid Hasim nggih Pak nggih. Nggih. Bapak datang ke sini dengan keluhan apa nggih Pak? Keluhan ini dengkul saya Nggih, nyilu, sakit. dengkulnya Sakit. nyeri Pak. Ya, sakit. Nyeri atau sakit. Nah, Bapak kira-kira untuk nyeri di kakinya ini dari 1 sampai 10 berapa nggih Pak? Kira-kira. Dari 1 sampai 10. Iya, Nah, ini kalau sakit ya itu sampai 3 hari. Oh, sakitnya 3 hari. 4 hari. Sakit. Tapi masih bisa jalan. Bisa, tapi Oh, kalau sudah selesai ke dokter, periksa dokter, dapat obat, baru Oh, gitu. tidak sakit. Mungkin kalau dikira-kira dalam 1 hari itu 1 sampai 10 kira-kira berapa nilainya? Kayak sakit sedikit atau sakit banget atau aduh sampai Sakitnya itu merata. merata. Hmm. Sakitnya merata gitu. Cuma kadang-kadang dibuat ke toilet itu berdirinya susah. Oh, gitu. Jadi sekitaran 5 gitu nih Pak. Ya sekitar asam urat. Oh, kayak asam urat. Sakitnya cekot-cekot atau gimana? Iya. Cekot-cekot. Ya. Berarti punya riwayat asam urat nih. Ya. Asam uratnya tinggi apa mboten? Terakhir kali cek. Ya itu tidak tahu saya. Aku kurang tahu nih. Ya dokter yang tahu. Oke. Selain kakinya cekot-cekot, apa ada yang dirasakan lagi seperti pusing, mual, atau Ya gimana? kadang-kadang mual Mual. Setelah dari itu lambung. mualnya dari lambung. Kira-kira habis makan apa Pak kalau misalnya mual gitu? Seperti makan kebanyakan sambel. Oke. Tuh. Bapak punya mah apa mboten? Punya. Oh, punya mah. Keluarga ada yang penyakitnya turunan apa mboten? Tidak ada rupanya. Oh, enggak, keluarga enggak ada nih. Tidak ada. Kalau kadar gula rendah. Oh, gulanya rendah. Ya Terakhir cek, pernah cek? pernah Berapa 147. 147. 147 ini normal, Pak. Oh iya. Nggih, 147 normal nggih. Untuk jenengan punya ini darah tinggi napa mboten? Darahnya normal. Darahnya pinten? 140, 130. 140 atau 30-an nggih. Ya Oh, nggih. Terakhir cek kapan? lupa ya, mungkin 2 bulan yang Oh, lalu. 2 bulan yang lalu. Bapak kira-kira saat kakinya nyeri itu waktu pada apa? Siang, malam, atau sore? Atau Ya. bangun tidur? Kadang-kadang ya siang kok, siang itu. Siang hari. Nah, waktu Ya. sakit niki Bapak kasih obat napa mboten? Ya ke dokter. Langsung ke dokter. Ya katanya asam urat, Oh, katanya asam urat. kolesterol tinggi. Kolesterol juga tinggi. Ya Bapak, saya cek tekanan darahnya dulu nggih? boleh. Boleh. Permisi nggih, Pak. Bapaknya biasanya 140 sampai 130 nggih. Ya paling tinggi 140. Terakhir paling tinggi 140. Ya. Saya nih Pak. Mungkin diangkat setelah dekat apa-apa. Ini ya Pak.
saya cek dulu ya Pak. Nggih. Waktu saya tensi, jenengan jangan ngomong dulu nggih Pak. Nggih. Tensinya 130/80 nggih Pak. Nggih. Normal karena bapaknya tadi bilangnya 140, kira-kira 130, berarti normalnya jenengan seperti itu nggih. Nggih. Nah, kalau gitu saya beritahu ya Pak, sebenarnya 130 itu bukan normal. Normalnya itu 120, namun karena Bapak sampun sepuh, jadi 130-an itu normal. Oh, nggih. Oke. Kalau begitu kan sampun saya tensi. Nggih. Saya cek nadinya dulu nggih. Nggih. Bapak saya cek nadinya dulu nggih. Nggih, nggih. Ini kira-kira selama 1 menit kok Pak. Nggih. Nadinya Bapak 70 nggih Pak. 70 kali per menit. Sekarang saya cek pernafasannya dulu nggih. Nggih. Bapak tangannya boleh di sini. Nah, gini. Nggih. Bapak nafasnya jangan gitu, pelan-pelan saja nggih nafasnya nggih. Nafasnya jenengan pelan-pelan saja, biasa saja. Waktu jenengan bernafas itu bagaimana? Saya cuma ngeceknya 1 menit aja, oke? Nah, sampun, pernafasannya juga normal Pak, 21 kali per menit juga. Sampun. Oh, nggih. Oke. Bapak apa ini? Saya tadi terlihat Bapak keringatan terus, apa gampang keringatan atau memang ini hawanya lagi panas Pak? Iya.
gampang keringetan, Oh, gampang. tapi apa ya, udaranya panas. Udaranya juga panas, Pun kalau begitu saya cek dulu nih tinggi datanya, nanti kalau ada yang kurang saya kembalikan ke Bapak. Saya kembali ke Bapak lagi nggih. Oh, nggih. Kalau gitu saya pamit ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levina Dwi Salsabila dengan 222-303-101-055. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai analisa data dan juga intervensi dan juga bagaimana cara kita untuk menegakkan sebuah diagnosa dengan data pengkajian yang telah kita miliki. Sebelum itu, izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Baik. Baik, berikut merupakan bagaimana cara saya untuk menganalisa sebuah data dan juga menegakkan sebuah diagnosa, serta untuk menentukan atau merancang sebuah intervensi yang nantinya akan saya lakukan untuk menjadikan sebuah implementasi. Dalam sebuah analisa data ini bertujuan untuk memudahkan kita untuk bagaimana cara menegakkan sebuah diagnosa dengan data-data yang telah kita miliki. Namun data tersebut dapat dikelompokkan menjadi data normal dan juga data abnormal. Namun kali ini saya akan berfokus pada sebuah data abnormal. Di sini saya telah mendapatkan 6 data abnormal dan data-data ini saya kelompokkan menjadi beberapa subkategori. Untuk data yang pertama yakni pasien mengeluh nyeri pada lutut dan saya menegakkan atau mengkategorikan ini yaitu subkategori nyeri dan kenyamanan, dan saya mendapatkan data ini melalui wawancara atau komunikasi efektif. Yang kedua, nyeri dengan skala 5, saya masukkan dalam subkategori nyeri dan kenyamanan, dan data ini saya dapatkan melalui wawancara atau komunikasi efektif. Yang ketiga, pasien mengeluh mual, saya masukkan dalam subkategori nyeri dan kenyamanan, dan data ini saya dapatkan melalui wawancara atau komunikasi efektif. Data yang keempat yaitu pasien mengeluh kepanasan, dan saya masukkan ke dalam subkategori nyeri dan kenyamanan, dan saya dapatkan data ini melalui wawancara atau komunikasi efektif. Untuk data yang kelima yaitu tekanan darah 130/80 mm air raksa, saya memasukkan dalam subkategori sirkulasi dengan cara saya mendapatkan sebuah data ini yaitu dengan melakukan sebuah pemeriksaan fisik. Untuk data yang terakhir yaitu pasien mengeluh tidak nyaman, saya masukkan ke dalam subkategori nyeri dan kenyamanan, dan data ini saya dapatkan melalui wawancara atau komunikasi efektif melalui secara langsung dengan pasien. Setelah kita menentukan sebuah data abnormal dan menentukannya dalam sebuah subkategori, selanjutnya kita memasukkan data abnormal tersebut ke dalam dibagi menjadi data, etiologi, dan juga masalah keperawatan yang akan diangkat. Untuk yang pertama, masalah keperawatan yang pertama yaitu memiliki data subjektif dan juga objektif, di mana data subjektifnya ini yaitu pasien mengeluh nyeri, dan untuk data objektifnya adalah tekanan darah naik. Dan etiologi dari data tersebut merupakan agen pencedera fisiologis, misalnya inflamasi, iskemia, ataupun neoplasma. Dan masalah keperawatan yang muncul yaitu nyeri akut. Untuk masalah keperawatan yang kedua memiliki data subjektif dan juga objektif, di mana data subjektifnya terdapat 3. Yang pertama adalah pasien mengeluh tidak nyaman, pasien mengeluh mual, dan pasien mengeluh kepanasan. Dan untuk data objektifnya yaitu pasien tampak gelisah. Dari data tersebut memiliki sebuah penyebab yaitu gejala penyakit, dan ini dari data dan juga etiologi dapat muncul sebuah masalah keperawatan yaitu gangguan rasa nyaman. Mengapa saya mengambil etiologinya adalah gejala penyakit? Karena saat saya melakukan pengkajian, pasien tersebut mengatakan bahwa ia memiliki asam urat. Data-data ini saya tulis selalu saya tulis sesuai dengan
Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau SDKI. Setelah dibagi menjadi seperti ini, kita langsung dapat menegakkan sebuah diagnosa. Nah, untuk diagnosa saya kali ini yaitu bunyi diagnosa keperawatan aktual, di mana bunyi diagnosa keperawatan aktual ini berisikan yaitu problem atau masalah berhubungan dengan sebuah etiologi atau penyebab dan ditandai dengan tanda gejala mayor maupun minor. Di sini terdapat dua diagnosa keperawatan. Yang pertama adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, misalnya inflamasi, iskemia, ataupun neoplasma, ditandai dengan mengeluh nyeri dengan skala 5 dan tekanan darah naik 130/80 mm air raksa. Untuk bunyi diagnosis aktual yang kedua yaitu gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit, ditandai dengan mengeluh tidak nyaman, mengeluh mual, dan mengeluh kepanasan. Setelah menentukan sebuah diagnosa keperawatan, saatnya kita menentukan tentang tujuan dan juga kriteria. Untuk diagnosis keperawatan yang pertama, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, misalnya inflamasi, iskemia, dan neoplasma, ditandai dengan mengeluh nyeri dengan skala 5, dan tekanan darah naik 130/80 mm air raksa. Jadi di sini tujuan dan kriterianya atau luaran keperawatannya yaitu saya mengambil luaran utama yakni tingkat nyeri dengan ekspektasi nyerinya menurun dan bertujuan untuk setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 jam, tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri cukup menurun dengan nilai 4, tekanan darah cukup membaik dengan nilai 4. Setelah menentukan sebuah luaran atau bagaimana cara kita untuk mengukur intervensinya nanti, sekarang kita melanjut untuk merancang sebuah intervensi yang akan kita lakukan kepada sebuah pasien, yaitu intervensi, dan nantinya intervensi ini akan diangkat menjadi sebuah implementasi. Dalam sebuah intervensi, terdapat 4 komponen. Yang pertama adalah observasi, yang kedua terapeutik, yang ketiga edukasi, dan yang keempat adalah kolaborasi, atau yang biasanya kita singkat yaitu OTET. Untuk intervensi diagnosa yang pertama, saya mengangkat intervensi utama manajemen nyeri, di mana untuk bagian informasi observasi adalah identifikasi lokasi, karakteristik durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua adalah identifikasi skala nyeri. Pasien telah menyebutkan skala nyerinya 5, tapi kita harus mengobservasi kembali. Yang ketiga adalah identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Yang keempat adalah identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. Yang kelima yakni monitor efek samping penggunaan analgetik. Selanjutnya terdapat terapeutik. Yang pertama adalah berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya TENS, hipnosis, acupressure, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, selanjutnya teknik imajinasi terbimbing, atau kompres hangat, dingin, dan juga terapi bermain. Yang kedua yaitu fasilitasi istirahat dan juga tidur pasien. Yang ketiga adalah pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Selanjutnya terdapat sebuah edukasi. Yang pertama adalah jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Yang kedua, jelaskan strategi meredakan nyeri. Dan yang ketiga adalah ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang keempat adalah terdapat sebuah kolaborasi, yaitu kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Selanjutnya, terdapat pula luaran dengan diagnosis yang kedua, yaitu diagnosis yang berbunyi tentang gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit ditandai dengan mengeluh tidak nyaman, mengeluh mual, dan mengeluh kepanasan. Di sini saya mengambil sebuah luaran utama yaitu status kenyamanan dengan ekspektasi meningkat yang bertujuan untuk setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 jam, tingkat nyeri meningkat. Tingkat nyerinya, mohon maaf, ada kesalahan penulisan, yaitu status kenyamanannya adalah meningkat dengan kriteria hasil keluhan tidak nyaman menurun dengan nilai 5, mual cukup menurun dengan nilai 4,
suhu ruangan membaik dengan nilai 5. Lalu untuk merancang sebuah intervensi, yaitu saya mengambil sebuah intervensi utama dari diagnosa ini adalah terapi relaksasi. Namun hanya terdapat 3 komponen, yaitu observasi, terapeutik, dan juga edukasi. Untuk observasi yang pertama adalah identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan konsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif. Yang ketiga adalah pemeriksaan ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu sebelum dan sesudah latihan. Yang kedua adalah terapeutik. Yang pertama adalah ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruangan nyaman jika memungkinkan. Lalu yang kedua adalah gunakan relaksasi sebagai strategi penunjang dengan analgetik atau tindakan medis lain jika sesuai. Yang terakhir yaitu edukasi. Jelaskan tujuan, manfaat, batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia. Misalnya, musik, meditasi, napas dalam, relaksasi otot progresif, anjurkan mengambil posisi nyaman, anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi. Baik, sepertinya itu saja dari analisa data, lalu penegakan diagnosa dan intervensi yang telah saya rancang, sesuai dengan pengkajian yang telah saya lakukan, dan nantinya akan saya lakukan sebuah implementasi dan juga evaluasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam menganalisa data dan juga ketidaktelitian dalam sebuah menganalisa data, menegakkan sebuah diagnosa, dan merancang sebuah intervensi ataupun luaran. Sepertinya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini untuk kakinya saya kompres dulu nggih buat mengurangi nyerinya nggih, Pak. Nggih. Ini air hangat. Nggih. Ini sih kakinya boleh dinaikkan ke sini, Pak, bisa? Boleh. Bocong. Nggih, semojong. Oh, boleh. Oke. Saya kompres dulu sebentar ya, Pak. Nggih. Ini biar mengurangi nyerinya Bapak nggih. Oh, nggih. Bapak, ini saya tinggal terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya kainnya sudah tidak terasa hangat, jenengan boleh panggil saya di sana nggih Pak, di ruang perawat nggih. Oh, nggih. Terima kasih. Bagaimana Bapak? Sampun boten panas nggih? Nggih, roti adem. Oh, sudah agak dingin nggih. Nggih. Saya angkat nggih Pak. Nggih. Diganti mawon. Nggih, sampun. Gimana rasanya Bapak? Saya dengarkan dulu nggih Pak. Nggih. Kakinya boleh turun? Oh, nggih. Nah, gimana Pak rasanya? Nggih, roti hilang nyerine. Oh, nyerinya udah agak hilang nggih. Nah, kalau gitu Bapak kalau misalnya ada nyeri lagi, kan tadi jenengan bilang kalau lagi nyeri langsung ke dokter. Nah, kalau gitu saya berikan sedikit tips nih buat Bapak supaya untuk nyerinya hilang. Itu jenengan ini apa? Beri kompres hangat dengan air yang hangat. Nanti dikompres pakai ini lagi nggih Pak nggih. Nah, itu dikompresnya sampai ininya sudah dingin dengan kompres. Oh, nggih. Diangkat, kompres lagi gitu nggih sampai benar-benar rasanya sudah sedikit berkurang nyerinya. Oh, nggih. Nah, tapi kalau misalnya nyerinya masih belum berkurang, jadi saya anjurkan jenengan langsung ke dokter mawon, nanti biar diberikan obat langsung sama dokternya. Oh, nggih. Nah, kalau gitu juga ini bisa, ini namanya deker Pak. Nah, jenengan kalau kakinya lagi sakit boleh dikasih ini juga untuk mengurangi rasa sakitnya. Oh, nggih. Ini dipakainya langsung dari kaki, nanti ditaruh di bagian yang sakit. Nggih. Kalau gitu ini buat Bapak. Nggih, terima kasih. Boleh dicoba waktu nanti kakinya nyeri nggih. Nggih. Kalau begitu saya pamit dulu nggih. Pak, Nggih. kalau ada apa-apa jenengan dapat menghubungi saya melalui nomor telepon yang jenengan punya, atau bisa ke perawat lainnya. Nggih. Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levina Disa Sabila dengan NIM 222-303-101-055. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil evaluasi keperawatan yang telah saya lakukan, yaitu dari hasil implementasi yang telah saya lakukan, hasil evaluasinya seperti apa. Jadi saya ingin mempresentasikan hal itu. Sebelumnya saya izin untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat? Nah, jadi evaluasi keperawatan yang saya angkat di sini adalah dari hasil swab, hasil implementasi yang telah saya lakukan kepada pasien. Namun ada beberapa data yang masih belum teratasi. Dalam sebuah swab ini terdapat 4 komponen. Yang pertama adalah subjektif, data objektif, assessment, dan juga planning. Dari hasil implementasi yang telah saya lakukan, didapatkan sebuah data subjektif. Yang pertama adalah pasien mengatakan nyeri mulai berkurang. Yang kedua, pasien mengatakan panas mulai berkurang. Yang ketiga, pasien mengatakan masih merasa mual. Lalu data objektifnya adalah pasien tampak gelisah, dan asesmennya adalah masalah teratasi sebagian. Dilanjutkan juga dengan planning yang akan dilakukan, yaitu lanjutkan intervensi. Untuk asesmen masalah teratasi sebagian, masalah yang telah teratasi adalah nyeri pasien mulai berkurang dan juga panasnya mulai berkurang. Namun terdapat 2 data yang masih belum teratasi, yakni pasien masih merasa mual dan pasien masih tampak gelisah. Oleh karena itu untuk planningnya kita melanjutkan intervensi dengan kata-kata lanjutkan intervensi. Diharapkan dari swab keperawatan ini, yaitu swab yang telah saya angkat, yaitu adalah swab formatif, artinya swab yang dilakukan ketika saya telah selesai melakukan sebuah kegiatan atau saya telah selesai melakukan sebuah asuhan keperawatan kepada seorang pasien, lalu nantinya dilanjutkan lagi dengan sebuah asuhan keperawatan dan yang hasilnya akan mendapatkan sebuah swab lagi, yaitu adalah sebuah swab formatif. Baik, sepertinya hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sepertinya hanya ini adalah swab yang dapat saya tulis. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.